Waketum Gerindra minta Anies Baswedan dinonaktifkan. Mahfud MD, ini hanya soal tata kata. Penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang dimulai Senin 14 September 2020 mengundang kontroversi dan menjadi sorotan banyak publik, termasuk Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poywono. Seperti dilansir berbagai media online, Arief mengatakan Anies Baswedan telah melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Makanya Arief meminta agar Anies Baswedan dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Arief menjelaskan, PSBB total yang baru diumumkan secara sepihak sangat berbahaya karena dapat menyebabkan ketakutan yang luas. Terlebih masyarakat yang kini tengah berupaya bangkit di masa new normal yang dicanangkan pemerintah pusat. Bagi Arief, Anies sudah layak dinonaktifkan. Pasalnya, penetapan PSBB wilayah tidak bisa tanpa sepengetahuan pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Jokowi. Ia pun meminta kepada Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, segera menghadap Presiden untuk menonaktifkan orang nomor 1 DKI Jakarta tersebut. Sementara itu, dikutip dari detik.com, Menko Polhukam Mahfud MD menilai tata kata yang digunakan Anies menjadi penyebabnya. Menurut Mahfud, istilah PSBB total yang disampaikan seolah sebuah kebijakan baru hingga mengejutkan perekonomian Indonesia. Mahfud menjelaskan, sebenarnya cuma kata istilah PSBB total, seakan-akan baru dan secara ekonomi mengejutkan. Menurut para ahli, setelah diumumkan Anies Baswedan hanya beberapa jam, negara rugi sekitar 300 triliun atau 297 triliun rupiah. Padahal sebenarnya itu kan perubahan kebijakan. Mahfud menegaskan ini cuma karena tata kata, bukan tata negara. Mahfud mengatakan tidak ada yang salah dengan kebijakan PSBB yang kembali diterapkan di DKI Jakarta. Hanya saja menurutnya tata kata yang digunakan Anies kala mengumumkan rem darurat yang tiba-tiba ditarik itu seakan memberi efek kejut kepada masyarakat. Ya, akibatnya kacau. Anies memang pintar menarasikan seakan-akan terjadi hal yang sangat gawat. Kebijakan PSBB bukan hal yang baru bagi DKI Jakarta. Selama ini kebijakan itu memang telah diterapkan sejak beberapa bulan lalu atas izin dari pemerintah pusat. Karena itu, Mahfud pun meminta semua pihak untuk tidak panik dengan kebijakan PSBB ketat yang kembali diterapkan tersebut. Di Jakarta memang sedang PSBB. Pemerintah tahu Jakarta harus PSBB dan tidak pernah dicabut. PSBB itu sudah dilakukan. Yang salah di Jakarta bukan PSBB-nya, tapi rem daruratnya, tapi tetap PSBB. Di sisi lain, seperti lansir via tirto.id, sebelumnya para menteri menanggapi negatif rencana Anies Baswedan yang menerapkan PSBB dari sudut pandang ekonomi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto misalnya menyatakan pengumuman Anies yang ia sebut sebagai rem mendadak telah menimbulkan ketidakpastian pada indeks harga saham gabungan. Kata Airlangga, kalau direm mendadak harus menjaga kepercayaan publik karena ekonomi ini tidak semua faktor fundamental, tapi ada sentimen terutama kapital market. Hal senada disampaikan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang. Ia merespons negatif dengan mengaitkan penerapan PSBB dengan kinerja industri. Kata Agus Gumiwang, Menteri Perindustrian menargetkan tahun 2020
utilisasi pabrik bisa naik sebesar di angka 60% setelah turun jadi 30-35% pada Mei lalu. Kebijakan PSBB dapat membuat target tersebut tak tercapai. Sementara Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengatakan jika PSBB membuat jalur distribusi terhambat, itu bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Demikian pula dengan Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar juga mengkhawatirkan PSBB dari sudut pandang ekonomi, bukan politik luar negeri. Ia bilang PSBB Anies bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Ya, mau apa lagi? Kita tunggu saja hasilnya seperti apa.